Jangan dibawa lagi. Aku udah ngelakuin salah. Lina Mukherjee menangis saat menjalani sidang perdana di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam persidangan, Lina Mukherjee tidak ditemani oleh keluarga maupun kuasa hukumnya. Mengakhiri masa jabatan, seorang kepala sekolah di Tasikmalaya kabur dengan membawa uang tabungan siswa senilai 800 juta rupiah. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Ya benar. Aku kangen keluarga aku. Bismillah, lupa. Lina Mukherjee menangis saat akan dimulainya sidang perdana atas dugaan penistaan agama dari konten makanan yang diunggahnya beberapa waktu lalu. Aku udah ngelakuin salah. Di dalam sidang perdana ini, Lina tidak ditemani oleh seorang pun dari anggota keluarganya. Lina mengaku sangat ingin bertemu dengan ibunya yang jauh di Kalimantan. Karena waktu aku pertama kali kayak ditahan gitu kok belum sempet chat sih. Jadi kayak aku nangis terus tiap hari. Apa yang ini Ibu Mbak Lina sampaikan ke Ibu? Kangen ibuku. Maksudnya aku kan di sana nggak bisa nelpon. Jadi ibuku tuh di Kalimantan jauh banget sih. Jadi kayak aku pengen sih telepon ibuku, keluarga aku. Lina juga terlihat sendiri tanpa pendampingan kuasa hukumnya. Pengadilan lalu menunjuk penasihat hukum dari Posbakum karena tuntutan terdakwa di atas 5 tahun. Pengacara kita tidak mengakui. Nggak tahu, aku nggak pernah nelpon, tiba-tiba kayaknya nggak bisa datang hari ini. Kenapa nggak pernah nelpon Mbak? Nggak, di sana kan selama masa kayak gitu nggak boleh ini pegang handphone. Sempat ada yang mengunjungi? Sempat ada yang mengunjungi tidak di dalam? Nggak pernah, aku nggak punya keluarga di sini. Tanggapan kita terdakwa, dia mengakui dan dia meminta maaf kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Pengacara dia kan tidak ada dan saya ditunjuk dari Puspakum untuk mendampingi. Kalau memang nanti ada pengacara mungkin saya mau. Bismillah, lupa. Guys. Sebelumnya, Lina Mukherjee didakwa pasal penistaan agama akibat kontennya yang diduga mengabaikan aturan agama. Akibat unggahan konten ini, Lina Mukherjee dilaporkan ke Polda Sulsel oleh tokoh agama di kota Palembang. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Saya mau mengungkapkan permintaan maaf khususnya untuk keluarga saya dan juga masyarakat di luar sana. Selebritas Bobby Joseph kembali harus berurusan dengan hukum setelah ditangkap dari rumahnya atas dugaan kepemilikan narkoba. Bobby tak bisa mengelak lagi saat polisi menggeledah rumahnya dan menemukan narkoba jenis tembakau sintetis yang disembunyikan di balik tempat tidurnya. Dari hasil penyelidikan sementara, Bobby mendapat narkoba dengan memesan dari akun media sosial. Polisi kini masih memburu pelaku atau pemilik akun media sosial tersebut. Pada saat kita melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 0,46 gram tembakau sintetis di bawah kasur tersangka. Dan tersangka mengakui sendiri bahwa barang tersebut adalah milik dari tersangka. Barang tersebut didapatkan dari salah satu akun Instagram di media sosial yang selama ini setelah kita melakukan penyelidikan mendalam bahwa pelaku sudah menggunakan
narkoba jenis tembakau ini dari tahun 2020. Dalam pemeriksaan sementara, hasil tes urin Bobby Joseph negatif. Namun polisi tetap menahan Bobby untuk menjalani sejumlah tes lainnya karena diperlukan tes khusus untuk mendeteksi narkoba jenis tembakau sintetis. Untuk cek urin memang negatif ya. Karena untuk tembakau jenis sintetis ini parameternya adalah tersendiri untuk pengecekan urin. Selebritas Bobby Joseph meminta maaf kepada keluarga dan semua pihak akan perbuatannya. Bobby kembali berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam penyalahgunaan narkoba. Serta saya menghimbau untuk teman-teman yang lain, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal, untuk menjauhi narkoba. Jangan pernah menyentuhnya karena bisa dibilang sangat sulit untuk keluar dari sini. Saya meminta maaf dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Bobby Joseph bukan kali ini saja berurusan dengan hukum karena kepemilikan narkoba. Pada akhir tahun 2021 lalu, Bobby Joseph pernah ditangkap polisi di wilayah Jakarta Barat atas kepemilikan sabu. Saat itu, Bobby langsung ditahan setelah tes urin Bobby dinyatakan positif sabu. Langkah otopsi akhirnya dilakukan keluarga YFY, seorang gadis yang meninggal dunia usai berkumpul dengan rekannya di tempat hiburan malam di Sintang, Kalimantan Barat. Keluarga menduga ada kejanggalan dalam kematian putrinya. Otopsi yang dilakukan Polres Sintang bersama tim forensik dari RSUD Sudarso, Pontianak, dilakukan di TPU Sungai Pendam, Ketungau Hilir, untuk mencari tahu penyebab pasti kematian korban. Setelah dapat sampel daripada otopsi ini, tentunya nanti akan kita tindak lanjuti. Sampel ini akan kita kirim ke Lapor, yaitu di Bogor, untuk dilakukan pengujian. Nah, ini tadi penjelasan dokter, estimasi paling cepat 2 bulan. Sebelumnya, remaja yang meninggal tersebut diketahui menyewa ruang karaoke bersama beberapa temannya. Namun sekitar pukul 3 pagi, korban tiba-tiba pingsan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Anugerah Bunda Jaya, Sintang. Pada pukul 3:40, pihak rumah sakit menyatakan korban telah meninggal dunia. Keluarga yang mengetahui anaknya meninggal secara mendadak, langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Kurang menerima kematian yang begitu tanpa kejelasan yang jelas juga kan, jadi kayaknya ada yang disembunyikan lah, itulah intinya. Jadi minta diperjelas atau penyebabnya? Iya, minta diperjelas. Keluarga belum terima lah bang ya? Ya, dari kami pihak keluarga belum terima. Saat ini, polisi juga telah memeriksa beberapa orang saksi, termasuk mengantongi rekaman CCTV. Namun rekan korban yang berada di TKP saat kejadian masih dalam pencarian. Para mama ini nekat menggeruduk sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkotika. Demo mahasiswa ini berlangsung ricuh setelah para mahasiswa memaksa masuk ke gedung DPRD Subang. Para mahasiswa kesal karena tak ada satupun wakil rakyat yang keluar untuk berdialog. Tarik-menarik antara petugas dan mahasiswa mengakibatkan sejumlah orang terjatuh. Para penonton mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas seperti tenda dan meja di area konser yang diadakan di The Colomadu, Karanganyar.
Suasana menjadi ricuh setelah penonton yang telah membeli tiket kesal karena konser dibatalkan. Pihak penyelenggara langsung diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Inilah detik-detik kericuhan yang terjadi saat Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto usai diperiksa 12 jam oleh Kejaksaan Agung. Para jurnalis dan pengawal Erlangga sempat bersih tegang karena berdesakan. Kericuhan akhirnya teredam saat Erlangga berhasil meninggalkan lokasi. Erlangga sendiri diperiksa Kejagung terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Seorang pria menjadi korban penyerangan di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang bersantai di depan rumahnya tiba-tiba diserang dan dipanah oleh pria tak dikenal. Setelah berhasil diringkus warga, pelaku akhirnya diamankan oleh Resmob Panakukang. Para emak-emak ini nekat menggeruduk sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkotika. Mereka menyita alat isap sabu dan uang hasil penjualan narkotika. Ini buktinya, dibocor di basecamp muka. Emak-emak ini juga kesal lantaran maraknya pengguna narkoba di wilayahnya di Kelurahan Rawasari. Pasca penggerebekan, polisi langsung bergerak dan menangkap 6 tersangka pengedar narkoba. Maling motor ini babak belur dihajar massa usai tertangkap basah oleh korban. Korban langsung berteriak minta pertolongan hingga warga berdatangan. Polisi segera datang ke pemukiman desa Jogoloyo Demak dan berhasil mengevakuasi pelaku. Sampai MD. Satpol PP Kota Loksmawe bentrok dengan pedagang kaki lima saat penertiban di Jalan Perdagangan Kota Loksmawe. Penertiban akhirnya dilakukan karena para pedagang tidak mengindahkan peringatan sebelumnya. Akibat peristiwa ini, 2 warga mengalami luka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Bentrokan ini terjadi antara warga dari Kelurahan Imandi dan Desa Tambun, Kecamatan Dumoga. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Bentrokan ini diduga dipicu aksi balas dendam lantaran salah satu warga desa meninggal setelah ditikam oleh pelaku yang dipengaruhi minuman keras. Pelaku penikaman sudah ditangkap polisi dan korban sudah dimakamkan. Akibat memaksakan untuk memutar balik di jalan sempit, truk ini terperosok dan menabrak tiang listrik KRL di Jalan Bintaro Permai. Truk bermuatan pengharum ruangan ini akhirnya ditarik masuk ke dalam SMA Negeri 86 Pesanggerahan, Jakarta Selatan untuk sementara waktu. Akibat peristiwa ini, kereta tujuan Kebayoran Lama menuju Rangkas Bitung maupun sebaliknya sempat terhambat hingga terjadi penumpukan di stasiun. KRL, kami mohon maaf perjalanan Anda terganggu. Inilah detik-detik penyelamatan penumpang perahu Pincara yang terbalik di Teluk, Kecamatan Mawasangka.
Keluarga korban menangis histeris saat melihat kondisi korban yang sudah tak bernyawa. Siapa yang bisa menyelam memang di bawah mereka ini? Berapa ini? Dari 48 penumpang, 15 diantaranya ditemukan meninggal dunia. Lepas disolatkan, korban yang sudah teridentifikasi segera dimakamkan pemakaman setempat. Kisruh soal amblasnya uang siswa di sekolah kembali terjadi. Di Tasikmalaya, uang tabungan 800 juta rupiah milik siswa 2 sekolah dasar dibawa kabur oleh mantan kepala sekolah. Rp80.000 baru 1 kali pemberian. Jadi 10 juta lagi belum? Ya, 10 juta lagi belum. Saya ini kan tidak lari, tidak menghindar, apalagi lihat di berita-berita itu katanya kabur. Waduh, nggak mungkin sampai kabur. Kisruh soal amblasnya uang siswa di sekolah kembali terjadi. Di Tasikmalaya, uang tabungan 800 juta rupiah milik siswa 2 sekolah dasar dibawa kabur oleh mantan kepala sekolah. Mantan pelaksana tugas kepala sekolah SD Pakemitan 1 dan 3 kabur tak ketahuan rimbanya. Kejadian berawal saat siswa SD Pakemitan 1 dan 3 membuat tabungan swadaya. Uang siswa yang telah dikumpulkan disetorkan oleh masing-masing wali kelas setiap hari ke bendahara sekolah. Kemudian uang tersebut disetorkan ke kepala sekolah setiap hari Sabtu. Selama 3 tahun sistem tersebut berjalan lancar. Namun, di bulan Juni 2023, di akhir masa jabatan pelaku mulai memperlihatkan gelagat mencurigakan. Uang tabungan siswa dari SD Pakemitan 3 senilai 450 juta rupiah raib dibawa kabur. Setiap 1 minggu sekali, uang tersebut disetorkan lagi ke Bapak Kepala. Yang beliau yang menyimpannya begitu ya Pak ya. Dari pihak sekolah ya ada bukunya ada gitu ya Pak. Tanda buktinya ada begitu. Setelah 3 kali mediasi dan janji-janjinya tak ditepati, para orang tua pun protes ke kantor desa Pakemitan Ciawi. Pelaku akhirnya berhasil ditemukan. Dirinya mengaku uang siswa SD Pakemitan tidak disimpan di salah satu bank, melainkan dipakai keperluan pribadi. Kami harap ya kepada para orang tua juga, mohon bersabar. Memang udah bersabar sih para orang tua, cuman mohon lebih sabar lagi karena saya ini kan tidak lari, tidak menghindar, apalagi lihat di berita-berita itu katanya kabur. Waduh, nggak mungkin sampai kabur. Jadi selama ini saya tidak bisa bertemu itu karena memang saya kan sedang mengupayakan untuk mengembalikan uang tersebut. Kasus amblasnya uang siswa yang terjadi di sekolah bukan kali pertama terjadi. Di tahun 2023 saja, tercatat 2 kasus serupa terjadi. Uang tabungan milik siswa di 35 sekolah dasar di Kabupaten Pangandaran yang disimpan di koperasi tak bisa dicairkan. Nilai uang tabungan itu mencapai 7.470 juta rupiah. Macetnya pencairan tabungan siswa bermula saat guru meminjam uang dari koperasi. Anggota koperasi peminjam kebanyakan guru yang sudah pensiun. Kasus pinjaman guru yang macet mulai terjadi saat pandemi COVID-19. 10 juta 280 ribu rupiah. Kejadian ini terungkap saat salah satu orang tua murid SD Negeri 2 Kondang Jajar mempertanyakan uang tabungan milik anaknya kelas 6 yang baru lulus sekolah. Uang tabungan itu dipinjam sejumlah guru setelah disimpan di sebuah koperasi tugu di Kecamatan Cijulang yang bangkrut. Bayangkan nabung dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi berharap setelah
keluar SD, ada biaya buat melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Gitu. Ya harapannya masalah beres, uang orang tua dikembalikan. Abang berapa? 45 juta. Berdasarkan pendataan Pemkab Pangandaran, kasus tabungan belum dibayarkan terjadi di Kecamatan Cijulang dan Parigi. Di Kecamatan Cijulang, tabungan siswa yang belum dibayarkan berjumlah 3,67 miliar rupiah. Sedangkan di Kecamatan Parigi, tabungan yang belum dibayarkan sejumlah 3,8 miliar rupiah. Jika ditotal, jumlah tabungan siswa yang belum dikembalikan senilai lebih dari 7 miliar rupiah. Para siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bekasi ini batal berangkat studi tur ke Yogyakarta usai diduga ditipu penyelenggara perjalanan. Orang tua siswa emosi dan mengamuk. Para orang tua siswa tak terima dan marah ke penyelenggara perjalanan karena mereka sudah membayar uang 2 juta rupiah untuk acara study tour. Untuk mencegah amukan wali murid yang semakin memuncak, 2 pengelola agen perjalanan langsung dibawa ke Polsek Bekasi Utara. Para siswa pun kecewa karena ini adalah gagal berangkat yang kedua kalinya. Sangat kecewa saya sebagai siswa karena saya juga ngelihat dari orang tua saya yang udah nabung untuk biayain agar saya jalan-jalan dan biar ada duit jajannya. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Dengan perjanjian tadi awalnya jam 8 kita udah jalan, kita semua siswa udah siap dari jam 5. Tapi akhirnya sampai jam 8 lebih pun bus yang datang baru hanya 3 biji. Setelah merasa ditipu oleh penyelenggara perjalanan, pihak sekolah secara resmi melaporkan kasus ini ke polisi dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Selain itu, pihak sekolah juga mengawal pengembalian uang siswa sebesar 474 juta rupiah sesuai perjanjian. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Kompas TV.